Selamat pagi, Shalom. Kita sering mendengar kalimat anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya adalah begini. Anugerah Tuhan adalah sesuatu yang kita tidak layak dapatkan, kita dapatkan. Itu disebut dengan anugerah. Kemurahan adalah sesuatu yang harusnya kita dapatkan karena kesalahan kita, tapi itu kita tidak dapatkan. Kita perhatikan contoh anak yang hilang itu. Anak yang hilang itu harusnya dia dapat hukuman. Waktu dia tidak dapat hukuman, itu namanya kemurahan. Waktu dia dapat diberkati bapaknya dengan makanan, dengan segala-galanya, itu disebut dengan anugerah. Karena itu, kita susah jangan menghakimi orang. Karena kita tidak tahu kapan mereka itu diberikan Tuhan anugerahnya dan juga kemurahannya. Mungkin kita katakan, apa yang kamu tabur itu yang kita tuai. Ya, kita menabur dosa. Yesus yang tuai. Jadi jangan selalu mengatakan, kalau memang kita yang tabur, kita yang tuai, maka fungsi Yesus jadi tak ada. Tidak selamanya yang kita tabur itu kita tuai. Mungkin Yesus yang tuai. Jadi waktu kita berdosa, dia yang tuai. Karena itu kita jangan menghakimi orang. Kita tunggu-tunggu dia jatuh. Kita tunggu-tunggu, dia buat begini, dia buat begini, dia buat begini. Kita tunggu saja. Jangan. Kita nggak tahu kemurahan Tuhan dalam dirinya. Kita tidak tahu anugerah Tuhan dalam dirinya. Kita lihat Bethesda itu artinya adalah kemurahan Tuhan ataupun rumah kemurahan Tuhan. Ada yang sakit selama 38 tahun di dekat kolam itu. Sebelum dia masuk ke air itu, kemurahan Tuhan, dia tidak sembuh. Kita pun mungkin sakit. Tapi obat satu-satunya yang menyembuhkan kita adalah menyadari ada kemurahan Tuhan dalam diri kita. Maka Yesus kasih ilustrasi, ada yang kerja 1 jam, kerja 2 jam, kerja 3 jam, kerja 11 jam. Tuhan kasih upahnya sama. Yang 11 jam protes. Kok sama? Apa kata Tuhan? Ya suka-suka aku. Jadi hari ini, mari juga kita melihat orang lain dengan kemurahan. Bagaimana Allah bermurah hati kepada kita. Kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima. Maka kita pun bisa bermurah hati kepada orang-orang sekitar kita. Harusnya karena perbuatan dia kita benci, kita tidak benci lagi. Harusnya karena perbuatan dia kita marah, kita tidak marah lagi. Itu namanya kemurahan Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita pun bisa menerima kemurahan Tuhan. Pagi hari ini jangan hakimin diri kita atas hal-hal yang pernah kita buat salah, atas apapun itu dalam kehidupan kita. Karena Allah bermurah hati dalam diri kita. Kita tidak mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan. Tapi Allah lakukan itu dengan Yesus di kayu salib. Jadi sebuah kemurahan dan anugerah Tuhan itu tidak cuma-cuma. Yesus bayar semua di kayu salib. Sehingga apa yang kita harusnya tidak terima, kita terima. Itu anugerah. Apa yang harusnya kita terima karena kesalahan kita tidak terima. Itu kemurahan Allah. Sehingga dalam diri Yesus kita terima anugerah dan kemurahan Allah. Terpuji nama